نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab At-Targhib wa Tarhib, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullah, seorang ulama hadis dari kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Beliau digelari dengan Khatimatul Huffaz, penutup para huffaz, para penghafal hadis. Karena beliau ini merupakan salah satu di antara keajaiban di antara para ulama. Salah satu keajaibannya beliau adalah kitab yang beliau tulis ini, kitab At-Targhib wa Tarhib. Karena kitab ini merupakan hasil dikte yang beliau sampaikan ke murid-muridnya. Jadi beliau imla, dikte, bacakan tanpa ada kitab di depannya. Ya, semuanya lahir dari hafalannya beliau. Seakan-akan ada kitab di depannya. Kitab ini ada 3 jilid. Kalau cetakan yang sekarang ini ada 3 jilid. Iya. Di dalamnya banyak sekali hadis, ya, ribuan hadis. Iya. Jadi beliau sampaikan, diktekan ke murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya yang menulis, mengumpulkannya. Iya. Jadi mengalir begitu saja, ya. Dari hafalannya beliau dibuatkan judul kitab, judul babnya, Masya Allah ya. Luar biasa beliau ini. Seakan-akan ada kitab di depannya. Iya. Kita masih berada pada bab yang pertama, At-Targhibu fil Ikhlasi was-Sidqi wan Niyatis Salihah. Bab tentang anjuran ikhlas. Iya, jujur dan berniat baik. Kali ini insyaallah taala kita akan syarah dan jelaskan hadis yang ke-16. Kata Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu taala saat membawakan hadis ini, wa an Abi Kafsyah Al-Anmari, dari Abu Kafsyah pakai shin, Al-Anmari pakai hamzah, Anmari. Jangan pakai ain, tapi pakai hamzah. Al-Anmari radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap beliau. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwa beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun uqsimu alaihinna", ada 3 perkara saya bersumpah atasnya, wa uhadditsukum haditsan fahfadhuhu, dan aku, kata Nabi SAW, akan menceritakan kepada kalian sebuah hadis, fahfadhuhu, oleh karena itu hafallah hadis itu. Oleh karena itu hafallah. Qala, kata Nabi SAW di dalam sabdanya tersebut, qala, kata beliau, ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Wala dzulima 'abdun madlamatun sabar 'alaiha illa zadahullahu 'izzan,
Dan tidaklah seorang hamba dizalimi dengan suatu kezaliman, lalu dia bersabar atasnya, kecuali Allah akan berikan tambahan kemuliaan baginya. Kecuali Allah akan berikan tambahan kemuliaan baginya. Wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba fakrin. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta. Jadi dia punya kebiasaan minta-minta begitu ya. Illa fatahallahu alaihi baba fakrin. Kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran. Ya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah taala. Au kalimatan nahwaha, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat seperti itu. Ini kata sahabat Abu Kafsyah, atau kalimat yang sejenis itu. Baik. Jadi kita jelaskan dulu potongan kalimat ini. Ada dua perkara yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada sahabat Abu Kafsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain yang hadir di majelis tersebut. Ini pesan yang pertama disampaikan oleh Nabi SAW. Beliau sampai minta kepada para sahabat menghafal hadis ini. Iya. Baik, kita jelaskan pesan yang pertama disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata sahabat Abu Kafsyah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun uqsimu alaihinna." Ada tiga perkara saya bersumpah, kata Nabi SAW, atasnya. Biasanya Nabi SAW itu bersumpah, tidak akan bersumpah begitu saja kecuali dalam perkara yang sangat penting. Ya. Wa uhadditsukum haditsan fahfadhu. Dan aku akan menceritakan kepada kalian sebuah hadis. Oleh karena itu hafallah hadis ini. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin." Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Ini janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW jelaskan bahwasanya tidak akan berkurang harta seorang hamba karena dia bersedekah. Iya. Di seorang hamba semakin dia banyak bersedekah, semakin ya diberkahi hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Nawawi rahimahullah. Beliau jelaskan bahwasanya makna dari kalimat ini tidaklah seseorang berkurang harta seorang hamba. Pertama, kemungkinan makna yang pertama kata beliau adalah harta seorang hamba jumlahnya tidak akan berkurang. Karena hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia bersedekah, dia mendapatkan gantinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap kali dia bersedekah, semakin banyak dia bersedekah, semakin banyak ya diberikan gantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian di sini perlu kita pahami bahwasanya ganti di sini mungkin bisa berupa harta yang serupa. Ya, misalnya kita sedekah harta, uang, berarti Allah akan lipat gandakan uang kita. Tapi tidak mesti uang. Kadang pula diganti dengan apa? Keselamatan dari bahaya. Mestinya kita ditabrak mobil, ya, tapi karena berkah dari sedekah kita, akhirnya kita tidak ditabrak mobil. Atau mungkin mestinya kita mendapatkan penyakit, ya, tapi karena berkah dari sedekah kita, ya akhirnya kita diselamatkan oleh Allah dari penyakit. Ya. Ini makna yang pertama disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah. Baik. Makna yang kedua beliau sampaikan bahwasanya boleh jadi seorang hamba hartanya dari sisi jumlahnya, kuantitasnya berkurang, jumlahnya berkurang akan tetapi ya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pahala dan keutamaan yang Allah siapkan bagi si hamba ini di akhirat. Iya. Ya. Jadi tidak diganti di dunia jamaah sekalian, tidak diganti dengan harta yang serupa, tidak pula diberi keselamatan, kesehatan, tidak ada gantinya di dunia. Tapi gantinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Dia diselamatkan dari api neraka. Mestinya dia masuk ke dalam neraka tapi karena berkah dari sedekahnya yang pernah dia keluarkan ketika di dunia, tidak jadi dia masuk ke dalam neraka. Mestinya dia mendapatkan perhitungan yang panjang ketika dia pada mahsyar, tapi karena berkah sedekahnya, maka dia dipercepat masuk ke dalam surga, bahkan tidak dihisab lagi, ya. Disuruh langsung masuk ke dalam surga. Kadang ada seorang hamba yang diberikan keutamaan seperti ini. Atau mungkin jemaah sekalian, hamba ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Mestinya dia berada pada tingkatan yang rendah, tapi karena sedekahnya, keutamaan sedekah pahala yang dia dapatkan dari sedekahnya, diangkat dekat dengan Nabi SAW, bahkan mungkin diangkat bersama Nabi SAW. Ya. Jadi seorang hamba ketika dia bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganti kepadanya. Entah ganti di dunia ataukah ganti di akhirat. Inilah yang pernah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa saja yang kalian infakkan maka Allah akan ganti. Yakni Allah Subhanahu wa taala akan ganti di dunia ataukah tidak? Kalau tidak di akhirat akan diberikan gantinya. Ada dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendoakan orang yang suka berinfak. Sebaliknya mendoakan kejelekan bagi orang yang kikir dalam berinfak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa nasala fihi malakani." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu hari yang di mana para hamba berada di dalamnya kecuali akan ada dua malaikat yang turun padanya. Faqala ahaduhuma, salah satu dari dua malaikat ini berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Didoakan malaikat. Malaikat khusus yang diutus ditugaskan mendoakan si dermawan ini. Orang yang berinfak ini. Dia berinfak kepada anaknya, istrinya, keluarganya, orang yang butuh, orang miskin, anak yatim. Setiap hari dia berinfak, Masya Allah, setiap kali itu pula didoakan oleh malaikat. Wa qala al-akharu, kemudian malaikat yang lain yang kedua berdoa juga,
Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya, yakni dia tahan dari sedekah. Jadi upayakan tiap hari kita sedekah. Jangan berhenti. Kalau mau didoakan oleh malaikat tiap hari. Dan ini merupakan kabar gembira bagi seorang suami yang menafkahi anak istrinya. Karena apa yang dia nafkahkan itu hakikatnya adalah infak, sedekah. Makanya ya, anak-anak muda yang belum menikah ya, itu harus segera menikah. Supaya didoakan malaikat setiap hari. Orang yang sudah menikah dengan mendengarkan hadis seperti ini, hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dengan mendengarkan hadis seperti ini, semakin bersemangat mencari nafkah untuk menghidupi anak istrinya. Karena apa yang kalian infakkan bagi anak istri kalian, ini adalah infak yang akan membawa keberkahan bagi diri kalian, harta kalian. Kemudian juga dijelaskan oleh sebagian ulama kita bahwasanya apa yang kita infakkan di dunia, yang kita korbankan, kita keluarkan sebagai sedekah bagi orang-orang yang butuh, jamaah sekalian, ibaratnya seperti orang yang menabung di dunia, dia punya 2 rumah. Ya, satu rumahnya di Makassar, satu rumahnya di Palopo. Dia punya harta di Makassar misalnya miliaran. Kemudian dia transfer hartanya sebagiannya ke Palopo misalnya. Ini 500 juta, di sana juga 500 juta. Maka orang yang berinfak seperti itu keadaannya. Kelihatannya kurang hartanya, ya, tapi sebenarnya tidak berkurang. Paham ya? Jadi apa yang kita infakkan jamaah sekalian di dunia ini akan menjadi tabungan otomatis yang akan kita rasakan manfaatnya di akhirat. Ya, akan kita rasakan manfaatnya di akhirat insya Allah. Ya. Jadi kalau berkurang jumlahnya di dunia, jemaah sekalian yakin bahwasanya ada gantian jauh lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita harapkan. Ya. Nah, ini kalau kita memahami hakikat yang seperti ini, kita tidak akan malas bersedekah. Ya. Nah, cuma jangan juga kita bersedekah seperti ajarannya Ustadz Yusuf Mansur ini, yang lagi bermasalah ya. Dia katakan bahwasanya orang yang bersedekah di dunia, pasti katanya akan diganti dengan balasan yang sama, harta yang sama. Kalau sedekah 100.000 akan jadi 1 juta. 1 juta akan jadi 10 juta. 10 juta jadi 100 juta. 100 juta jadi 1 miliar. Ini kali-kali yang seperti ini seakan-akan dia mendikte Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang bersedekah bukan tujuannya untuk mendapatkan ya balasan yang sama di dunia. Kita bersedekah tujuannya adalah ingin dapat pahala. Mau dikasih gantinya atau tidak di dunia bukan masalah bagi kita. Karena tujuan kita memang cari pahala. Ini orang diajari cinta dunia. Tapi dengan ya dalih sedekah. Dari mana dia dapat wahyu bahwasanya kalau orang dapat dia sedekah misalnya 100.000 dibalas menjadi 1 juta? Tidak ada. Ya. Itu hanya salah satu kemungkinan. Kita sedekah 100.000 mungkin akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1 juta mungkin. Tapi tidak harus. Karena kenapa? Ada orang kalau semakin ditambah hartanya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah batasi. Jadi ini semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita yang mendikte Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ini ada hambamu yang bersedekah 1 juta. Harus engkau balas dengan 10 juta. Wah, ini hebat sekali dia mendikte Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi kita bersedekah jemaah sekalian
Ya, seperti kata Nabi SAW di dalam hadis ini, tidaklah seorang hamba bersedekah apanya, tidaklah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Memang tidak berkurang. Ya, tidak berkurang ketika di dunia, atau kemungkinan yang kedua berkurang di dunia tapi ada gantinya lebih baik daripada di dunia. Ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita pahami ya. Dan kalaupun diganti di dunia jamaah sekalian, gantinya tidak mesti harus harta yang serupa. Kita wakafkan, sedekahkan mobil, tidak mesti harus kembali mobil 10. Itu kan ajarannya Yusuf Mansur begitu. Ya, 1 alfar dibalas dengan 10 alfar. Dari mana ajaran seperti ini? Tidak ada ajaran seperti itu, ya. Baik. Kemudian perkara yang kedua jamaah sekalian disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, wala dzulima abdun madlimatan. Tidaklah seorang hamba didolimi dengan suatu kedoliman, sabar 'alaiha, lalu dia bersabar di atasnya, illa zadahullahu 'izzan, kecuali Allah akan berikan tambahan kemuliaan baginya. Ya, kadang kita didolimi oleh seseorang. Ya, dia ancam kita, dia takut-takuti kita, atau mungkin dia tekan kita, atau dia lengserkan kita dari suatu jabatan. Tapi kita sabar sambil cari solusi yang terbaik, sambil bertawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak balas kedoliman saudaranya dengan kedoliman yang serupa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar baginya, dan bahkan dia akan semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di hadapan manusia. Ini seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, sebagai contoh yang konkret bagi kita jamaah sekalian, dizalimi oleh saudara-saudaranya, tapi kemudian ternyata kemuliaan yang Allah ingin berikan kepada beliau. Ya. Jadi saudara-saudaranya ini cemburu dengan Nabi Yusuf karena sangat disayangi oleh bapaknya, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Akhirnya saudara-saudaranya ini mencari jalan bagaimana Nabi Yusuf disingkirkan dari kehidupan ayahnya, dan ini merupakan kedoliman ya. Beliau didolimi, akhirnya dibuang ke sumur, kemudian setelah itu dijual sebagai budak padahal beliau bukan budak ya. Nah, setelah itu beliau dikasuskan ya, dituduh selingkuh dengan istrinya Al-Aziz, padahal istrinya ini yang nakal, bukan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya, dan memang seorang nabi itu dipilih dari manusia yang terbaik pada masanya. Sebelum dia menjadi nabi dan rasul, itu memang sudah ada pada dirinya sifat-sifat kemuliaan. Oleh karena itu Nabi Yusuf tidak mungkin akan melakukan hal yang seperti itu. Tapi apa yang dia dapatkan setelah itu jamaah sekalian, kemuliaan demi kemuliaan Allah ingin berikan kepadanya. Supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ada setelahnya, bahwa kesabaran akan membuahkan sesuatu yang manis. Ya. Baik. Kemudian pesan yang ketiga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba fakrin. Tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, yakni kebiasaan meminta-minta, kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran. Ya. Yani kalau seorang itu tidak pernah bersyukur, tidak punya sifat qanaah, merasa puas, merasa cukup dengan karunia yang Allah berikan kepadanya, maka apapun yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah cukup. Ini kalau orang tidak punya sifat qanaah, dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Sehingga akhirnya dia pun mencari tambahan harta rakusannya ya, semakin bertambah. Akhirnya dia mencari jalan yang haram. Ya, ini kan kita dapati ya sebagian orang kadang diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah jadi pejabat, gajinya tinggi, luar biasa ya. Gajinya, tapi kemudian dia masih tidak puas, tidak punya qanaah, sehingga dia pun melakukan korupsi. Ya, penggalapan dana negara, ya, pencurian secara halus ya, karena dia tidak punya ya qanaah. Demikian pula jamaah sekalian, orang yang meminta-minta seperti yang kita lihat di lampu merah di mana-mana ya, tidak punya rasa malu. Ya. Sehingga ketika dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sudah mencukupi dirinya untuk tidak lagi minta-minta, dia tidak akan berhenti. Ya, dia semakin haus, semakin serakah. Ini saya diceritakan oleh seorang ustadz, dia punya tetangga, ya, peminta-minta di lampu merah. Katanya rumahnya luar biasa, mewah rumahnya. Jadi kalau dia keluar pakai baju keren ya, baju yang cantik begitu. Ibu-ibu, nah, nanti dia sudah dekat tempat kerjanya ya, tempat ngamisnya, dia ganti pakaian di situ. Pakaian compang-camping yang tidak pernah dicuci. Ya, ini padahal rumahnya mewah, ya, punya kendaraan, ya, tapi karena tidak punya qanaah. Ini yang membuat dirinya tidak pernah merasa padanya cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, dan ini merupakan sifat yang tercela seorang hamba, ya, punya kebiasaan apanya meminta-minta kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan ya berikan ya pada dirinya perasaan apanya tidak cukup. Ya, selalu dia haus dengan dunia. Ya. Oleh karena itu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalul abdu ya bimas'alatin, tidaklah seorang hamba itu senantiasa berada dalam kebiasaan meminta-minta ya, kecuali nanti pada hari kiamat ya, illa ya'ti yaumal qiyamah, kecuali dia akan datang pada hari kiamat walaisa fi wajhihi mas'atu lahmin, sedangkan pada wajahnya tidak ada sekerat daging. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang ini tidak punya rasa malu. Ya, orang kan biasa kalau malu wajahnya itu ya serba salah. Nah, ini orang yang sudah pede dia jadi peminta-minta di jalanan, ya, dari rumah ke rumah, bawa gitar, bawa ya alat musik, ya, dari satu rumah ke rumah yang lainnya menengadahkan tangannya. Padahal orangnya masih kuat, masih sehat, masih bisa bekerja, tapi karena malasnya dan keserakahannya terhadap dunia dengan cara yang hina seperti ini, nanti orang yang seperti ini akan datang pada hari kiamat sedangkan tidak ada sekerat daging pada wajahnya. Jadi rontok ini daging mukanya nanti pada hari kiamat. Ketika dia ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, "Wahai fulan, kenapa ketika di dunia kamu punya kebiasaan minta-minta padahal jasadmu sehat, badanmu kuat, tidak ada halangan yang menghalangi dirimu untuk bekerja. Kenapa kamu hinakan dirimu dengan minta-minta?" Ketika itu jamaah sekalian, Allah rontokkan daging mukanya. Saking malunya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan kepada seluruh manusia bahwa ini si fulan ini kerjanya begini ketika di dunia. Ya, mungkin ada orang yang pernah disiram dengan air keras ya, raksa, seperti Pak siapa namanya nih yang eh, Novel Baswedan ya. Ya, hafizahullah, mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Disiram mukanya,
luar biasa sakitnya. Nah, ini nanti pada hari kiamat, ya, beliau ini masih ada daging mukanya. Nah, ini nanti hari kiamat jemaah sekalian ada orang yang rontok ini daging mukanya semua. Hilang. Ya, karena di dunia dia tidak punya rasa malu sehingga pada hari kiamat dia dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang muslim ya, bagaimanapun susahnya kehidupan selama kita masih bisa bekerja, cari pekerjaan yang halal yang bisa menutupi hajat kita, sekalipun mungkin kita tidak jadi orang kaya, tapi kita pertahankan harga diri kita, wibawa kita, jangan kita rendahkan dengan meminta-minta. Ini kan ada orang malas bekerja. Ya, ada juga yang gengsi bekerja, tapi kalau minta-minta tidak gengsi. Alhamdulillah. Jadi kalau dia bekerja gengsi, tapi ngemis tidak gengsi. Aneh sekali orang seperti ini ya. Tidak mau pergi apanya jadi tukang becak atau kuli bangunan, malu katanya, tapi kalau pergi minta-minta tidak malu. Iya. Jadikan sebagai jalan pintas ya. Tapi ini wasiat dan pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pesan yang berikutnya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini mungkin kemungkinan ya sahabat Abu Kafsyah ini meringkas sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian pertama tadi ini ada 3 poin ya. Kemudian beliau sampaikan lagi di sini poin pesan yang lain yang dia dengarkan di majelis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam dalam majelis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda wa uhadditsukum haditsan. Dan saya juga akan menceritakan kepada kalian sebuah hadis. Fahfadhuhu, oleh karena itu hafallah. Ya. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu hanya diberikan kepada 4 golongan manusia. Ya, dunia itu hanya untuk 4 golongan manusia. Golongan yang pertama jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang Allah berikan rezeki kepadanya berupa harta dan ilmu agama. Jadi harta itu adalah rezeki, kemudian ilmu agama juga adalah rezeki. Ya. Jadi kita belajar agama kemudian paham Al-Qur'an dan Sunnah. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta itu tidak diberikan kepada setiap orang jamaah sekalian, sama juga dengan ilmu agama, tidak diberikan kepada setiap orang, tapi Allah berikan kepada sebagian hamba-hambanya yang istimewa. Kalau harta diberikan, ya, terkadang harta itu menjadi apa? Keistimewaan. Ya, kadang pula tidak. Tapi kalau ilmu agama yang membimbing kita kepada kebenaran, yakin ini akan menjadi kebaikan bagi kita. Tidak akan menjadi keburukan. Iya. Jadi golongan yang pertama disampaikan oleh Nabi SAW di sini, abdun rasakahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang Allah berikan kepadanya, Allah berikan rezeki kepadanya berupa harta dan ilmu agama. Ya. Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Si hamba ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Jadi dia gunakan hartanya ditambah dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, digunakan untuk merealisasikan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takwa jamaah sekalian itu artinya wiqayah, pelindung. Kenapa dikatakan takwa? Karena takwa ini akan melindungi ya antara diri seorang hamba dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Dengan cara apa jemaah sekalian? Dengan cara
mengamalkan ketaatan kepada Allah. Kedua, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Jadi seorang hamba dikatakan bertakwa ketika dia meletakkan antara dirinya dengan siksaan Allah sebuah wiqayah, sebuah pelindung berupa amalan ketaatan yang dia jaga, apa yang Allah perintahkan dia jaga, dia kerjakan. Apa yang Allah larang dia tinggalkan. Ini yang melindungi dia dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi hartanya, ilmunya dia gunakan, dia manfaatkan untuk merealisasikan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dia yang kedua di situ juga disebutkan wa yasilu fihi rahimah. Dia juga sambung silaturahimnya, hubungannya dengan manusia, dengan kerabatnya, dengan sahabatnya. Dia pakai hartanya untuk silaturahim. Iya. Kemudian wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia mengetahui haknya Allah pada harta itu. Iya. Jadi dia gunakan hartanya untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk berzakat, membantu fakir miskin, membantu agama Allah, membantu jihad, membantu dakwah, membantu masjid, pesantren, ya apa nih, panti asuhan. Ada daurah dia keluarkan hartanya, tidak tanggung-tanggung. Harus kita gunakan ya harta kita untuk ya hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah pada harta kita. Jadi kita ini dititipi harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya sebagai amanah. Allah ingin lihat kita, siapa di antara kita yang menempatkan harta benda ini pada perkara yang dicintai oleh Allah. Ya. Jadi harta itu jangan disayang-sayang. Ya. Semakin bertambah harta itu harus semakin bertambah sedekah kita juga. Bukan juga maknanya di sini bahasanya kita harus habiskan ya sampai kita jatuh miskin seperti ajarannya Yusuf Mansur ini. Orang disuruh sedekahin aja katanya semua itu. Ya, enggak usah takut miskin. Orang diajari salah-salah. Padahal ya tidak semua orang bisa seperti itu ya. Abu Bakar saja yang mau datang kepada Umar saja yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dianjurkan untuk menyedekahkan seluruh hartanya. Padahal dia ingin seperti Abu Bakar. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu imannya luar biasa. Kemudian kepandaiannya dalam mengolah harta, berdagang, berbisnis itu hebat. Ya. Kalau kita sekelas Abu Bakar ya bolehlah. Tapi kan jarang ada orang yang sekelas Abu Bakar. Iya. Umar ini saja sahabat yang terbaik setelah Abu Bakar. Ingin sedekahkan, infakkan semua hartanya. Kata Nabi SAW, jangan. Separuh saja kok infakkan. Nah, ini kita jauh di bawahnya Umar ya. Disuruh sama Ustadz Yusuf Mansur ya. Infakkan semua, jangan takut katanya. Kan seperti itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersedekah, rajin sedekah. Tapi tidak setiap orang diperintahkan apa? Menginfakkan seluruh hartanya. Dan saya tidak pernah dapatkan hadis beliau menganjurkan untuk menginfakkan seluruh harta. Adapun Abu Bakar berinisiatif menginfakkan seluruh hartanya ketika itu inisiatif dari beliau, tapi bukan berasal dari perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Jadi ini hamba yang pertama jemaah sekalian disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Ya, di akhir ya di situ dijelaskan fahada bi afdalil manazili. Golongan yang pertama ini kata Nabi SAW, si hamba ini berada pada tingkatan yang paling afdal, paling utama. Diberikan harta, diberikan ilmu, dia gunakan kedua nikmat ini untuk merealisasikan taqwa Allah. Kemudian golongan hamba yang kedua,
wa 'abdun rasakahullahu ilman wa lam yarsukhu malan. Seorang hamba yang Allah berikan rezeki kepadanya berupa harta benda, berupa ilmu, ilmu agama. Tapi Allah tidak berikan kepadanya rezeki berupa harta benda. Ya, jadi kasih ilmu agama. Tapi kasihan, kere dia, miskin. Seperti kebanyakan para ulama kita yang dari kalangan para ulama-ulama terdahulu rata-rata mereka miskin. Paham ya? Tapi kesabarannya, keikhlasannya luar biasa. Ya. Jadi orang ini berikan rezeki berupa ilmu agama. Dan ini merupakan rezeki yang terbaik di antara dua rezeki tersebut. Kalau diperbandingkan rezeki berupa ilmu agama dengan rezeki berupa harta benda, rezeki yang bernama ilmu agama ini jauh lebih mulia, jauh lebih bermanfaat bagi seorang hamba dibandingkan rezeki berupa harta benda yang Allah berikan kepadanya, lalu tidak diberikan ilmu agama kepadanya. Nanti kita akan lihat pada golongan yang ketiga. Ya, kenapa jemaah sekalian? Karena ilmu agama ini akan menjadi penyelamat dan penuntun bagi seorang hamba dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia tentang agama. Jadi kebaikan yang paling bagus di dunia dan di akhirat adalah ilmu agama. Ya, ilmu agama. Jadi kalau kita ingin kebaikan dunia dan akhirat, bekali diri dengan ilmu agama. Ini akan menjadi penyelamat, menjadi benteng bagi kita. Ya, menjadi pelita bagi kita untuk menempuh jalan yang lurus. Yang sering kita minta di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Barang siapa yang menempuh suatu jalan sedangkan dia mencari ilmu di dalamnya, yakni ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Karena dengan ilmu ini dia mengenal mana perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai oleh Allah dia kerjakan, yang dibenci oleh Allah dia jauhi. Inilah bekal yang terbaik ketika seorang itu diberikan ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang hamba ketika dia diuji dengan kemiskinan, tapi masih ada nikmat berupa ilmu agama Allah berikan, Allah titipkan kepadanya, maka hendaknya dia bergembira dengan nikmat ini. Jangan berkecil hati. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian, di masanya para sahabat, banyak dari kalangan tabi'in berasal dari kalangan budak-budak yang pada akhirnya karena mereka belajar agama, Allah angkat derajat mereka sampai hari kiamat, senantiasa nama mereka disebut. Senantiasa pahala mereka mengalir. Karena mereka menjadi ya pewaris ilmu ya yang mereka ambil dari Nabi, dari Rasulullah SAW. Ya. Banyak sekali ya mantan budak-budak seperti yang kita kenal misalnya Sa'id bin Jubair itu budak.
Al-Hasan Al-Basri berasal dari keluarga budak. Ya, Muhammad ibnu Sirin dari budak, kalangan budak. Ya, atau ya rahimahullah ya, itu juga berasal dari budak, atau bin Abi Rabah. Ya. Kemudian apa namanya seorang ulama yang bernama ya Ali bin Kaisan ya, itu juga berasal dari budak. Banyak sekali ya dari kalangan budak jamaah sekalian. Mereka rendah derajatnya di tengah manusia, tapi ketika mereka mempelajari ilmu agama, Allah angkat mereka menjadi rujukan manusia, senantiasa dicari-cari oleh manusia, didatangi minta nasihat, minta petunjuk ya. Sampai para raja iri dengan para tabi'in ini ya. Taib. Karena ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Taib. Kemudian golongan yang kedua tadi ini ya, wa abdun rasakahullahu ilman wa lam yarsuku malan. Golongan hamba yang Allah berikan rezeki kepadanya berupa ilmu agama, tapi Allah tidak berikan kepadanya rezeki berupa harta benda. Bahwa sadikun niyah, tapi orang ini baik niatnya. Yaqulu, dia katakan, lau anna li malan la amiltu mithla amali fulan. Dia katakan, andaikan saya punya harta benda, maka saya pasti akan mengamalkan, mengerjakan, yakni ketaatan seperti apa yang dikerjakan oleh si fulan, yakni golongan yang pertama tadi. Di mana golongan yang pertama dia gunakan harta bendanya untuk merealisasikan takwa Allah, menyambung tali silaturahim, ya, untuk kapannya memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Cuma sayang katanya saya ini kere, miskin. Tapi andaikan saya punya, saya tidak kalah dengan fulan. Hanya orang yang seperti ini terlihat, andaikan ada hartanya, walaupun sedikit dia usahakan untuk sedekah, infak. Ya, mungkin ada orang menyumbang di Masjid Jannatul Firdaus misalnya, ya sampai ratusan juta sumbangannya, tapi ada kasihan orang ya 100.000, 50.000, 10.000. Karena itu yang dia mampu. Hati kecilnya sebenarnya bersedih karena tidak bisa seperti sumbangan saudaranya. Andaikan katanya saya punya harta yang banyak, saya tidak kalah dengan fulan. Kan cuma 100 juta saya mau sumbang. Andaikan ada uangku 1 miliar, saya akan sumbangkan langsung 1 miliar. Orang ya seperti ini jamaah sekalian, punya kejujuran niat, Allah kan ya berikan balasan pahala baginya. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir kalimat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa biniyatihi, maka orang ini berdasarkan niatnya. yakni dia akan mendapatkan balasan pahala berdasarkan niatnya. Fa ajruhuma sawaun, sehingga pahala kedua golongan ini, dua hamba ini itu sama. Pahalanya golongan pertama dengan kedua dan pertama tadi sama. Ya. Di sama-sama mereka diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang sama persis. Bahkan terkadang golongan kedua ini lebih tinggi. Karena golongan yang pertama mungkin ya kurang-kurang sedikit keikhlasannya atau apa ya. Ketika bersedekah mungkin agak sedikit mengeluh atau apa ya. Tapi yang golongan kedua ini tidak ada hal-hal seperti itu, sehingga kadang pahalanya sama. Baik, kita adani dulu. Karena waktu sudah masuk. Selanjutnya golongan yang ketiga, wa abdun rasakahullahu malan walam yarsukhu ilman. Seorang hamba yang Allah berikan rezeki kepadanya berupa harta benda, tapi Allah tidak berikan rezeki kepadanya berupa ilmu agama. Sebaliknya tadi ya. Iya. Jadi golongan yang kedua tadi dikasih harta, dikasih ilmu agama, tapi tidak dikasih harta. Nah ini sebaliknya. Hamba ini Allah berikan rezeki kepadanya berupa harta,
tapi Allah tidak berikan kepadanya rezeki berupa ilmu agama. Bahwa yakhbitu ya fi amali bighairi ilm. Bahwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm. Sehingga dia pun serampangan pada harta bendanya tanpa ilmu. Jadi dia berlaku apanya sembarangan, serampangan. Dia tidak mau tahu ini halal, ini haram. Sehingga dia manfaatkan ya hartanya padahal yang halal, padahal yang haram ya. Iya. Jadi dia gunakan hartanya bangun kasino, ya, bangun bar, bangun diskotik, bangun apanya tempat-tempat karaoke. Itu orang joget-joget, orang bernyanyi, bermusik. Sedangkan musik itu adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama. Ya, bangun ya lembaga pembiayaan misalnya di situ ada ribanya. Dia pakai harta bendanya untuk berzina. Dia pakai berjudi, dia pakai melancong ke sana kemari. Mengikuti ya pertandingan sepak bola. Sampai kadang dia harus taruhan apa? Kunci mobil, kunci rumah. Ini orang yang sekarang gila-gilaan ya. Padahal itu judi ya, enggak boleh. Iya. Ringan sekali tangannya kalau dia hal-hal seperti itu ya. Pertandingan sepak bola, wah, dia rela korbankan mobilnya, rumahnya ya. Tapi kalau disuruh bangun masjid, ya, malas sekali dia bersedekah. Dan dimintai berkeluh kesah. Tapi kalau hal-hal yang haram, Masya Allah ya, lancar sekali dia keluarkan uangnya. Ada orang-orang yang seperti ini ya. Ya, jadi dia diberikan apa namanya rezeki berupa harta, tapi tidak diberi rezeki berupa ilmu agama. Sehingga serampangan dalam harta bendanya tanpa ilmu. Artinya tanpa bimbingan ilmu. Ini yang saya katakan tadi bahwasanya terkadang ilmu agama lebih berharga daripada harta benda. Paham ya? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan. Orang ini kata Nabi SAW tidak bertakwa di dalamnya. Jadi hartanya tidak dipakai bertakwa. Tidak digunakan untuk apa? Melakukan ketaatan kepada Allah. Lakukan amalan soleh. Tapi dia gunakan untuk berpoya-poya. Dia gunakan untuk bermaksiat. Habis harta bendanya untuk hal-hal yang tidak mendatangkan pahala. Bahkan habis hartanya untuk sesuatu yang haram. Dibuat dapat digunakan untuk bermaksiat, berbuat dosa. Ya. Ini golongan yang ketiga jemaah sekalian. Ya. Golongan yang sial ini ya. Golongan yang ketiga ini wa yasilu fihi rahimah, dan dia gunakan ya, dan dia sambung tali silaturahimnya. yakni dengan menggunakan harta itu tadi. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan orang ini tidak mengetahui haknya Allah pada harta itu. Dia tidak tahu. Kenapa disibukkan oleh hartanya sehingga dia tidak mengenal ilmu agama, jauh dari majelis-majelis ilmu. Ya, dari kecil dia tumbuh di atas kekayaan orang tuanya, atau mungkin ya dia sendiri yang mendapatkan harta itu dengan susah payah dia kumpulkan, akhirnya dia lalai mendatangi majelis-majelis ilmu, dan pada akhirnya dia tidak punya ilmu. Ketika diberikan ujian berupa harta, berupa kesenangan dunia, ya, larut di dalamnya. Paham ya? Ini musibah terkadang ya. Harta itu menjadi musibah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi musibah. Makanya jemaah sekalian, kalau kita diuji dengan kemiskinan itu masih ringan. Daripada kita diuji dengan kekayaan, kemudian kekayaan ini tidak digunakan untuk merealisasikan takwa Allah.
bahkan kita gunakan bermaksiat, ini musibah yang sangat besar, bala. Oleh karena itu ada seorang ulama salaf yang bernama Salamah bin Dinar rahimahullahu taala, beliau katakan bahwasanya, ya, kata beliau, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan kepada Allah, maka dia adalah bala, musibah. Ya. Jadi jangan kita mengira bahwasanya kalau kita diberi nikmat harta oleh Allah, dunia, kemudian kita disayang oleh Allah, tidak, belum tentu. Boleh jadi kita diuji supaya ya, jatuh di dalam neraka, naudzubillah. Ya, dari sinilah pentingnya kita mengerti ilmu agama supaya ujian-ujian seperti ini bisa kita lewati dengan baik. Kita tidak gagal di dalamnya. Kemudian kata Nabi SAW, fahada bi akhbathil manasili, maka hamba yang seperti ini berada pada tingkatan yang paling buruk. Ini hamba yang paling buruk ini. Diberikan harta, tapi tidak diberi ilmu agama. Akhirnya serampangan, tabrak sana, tabrak sini. Mau halal, mau haram, dia tidak mau pusing. Ya, yang penting dia senang. Karena ada orang seperti ini gaya hidupnya. Dia tidak mau belajar agama. Dia hidupnya seperti binatang. Pokoknya dia senang. Kerjanya bersenang-senang. Mau haram, mau halal, tidak mau pusing. Kerjanya melancong ke sana kamari, habis waktunya keliling. Ya, dari Makassar naik motor, naik moge misalnya. Ada punya komunitas keliling, ya, sampai ke Manado. Entah apa yang dicari di sana, pulang lagi ke Makassar. Cuma pergi buang air di sana. Ya, coba dipakai pergi cari ilmu lah. Itu lebih berguna. Kita hidup dengan bergelimang harta tapi tidak ada ilmu, ini musibah yang besar. Karena itu kita bersyukur, ya, banyak di hari ini pemuda-pemuda yang, ya, cinta kepada ilmu agama, Masya Allah, ya. Teman-teman rajin hadir majelis ilmu, ini merupakan sebuah kenikmatan yang Allah ingin berikan kepada kalian. Ya. Kemudian golongan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, wa 'abdun lam yarsukhu malan wala ilman. Seorang hamba yang Allah tidak berikan rezeki kepadanya berupa harta dan tidak pula ilmu agama. Jadi dia miskin harta, miskin ilmu. Ya, miskin dunia, miskin ilmu juga, ya. Kasihan orang ini. Tapi dia masih mending daripada golongan yang ketiga tadi. Ya, kita dengarkan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqulu, orang ini katakan, lau anna li malan la amiltu mithla amali fulan. Andaikan katanya saya punya harta, maka saya akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh si fulan tadi. Golongan ketiga. Yani saya akan melakukan maksiat. Saya akan gunakan harta ini berpoya-poya, berbuat maksiat. Cuma sayang katanya saya kiri. Tapi andaikan saya punya, kalau dia beli motor Harley, ya, Davidson, ya, saya akan beli yang lebih mahal dari itu. Ya, saya pakai melancong ke sana kemari. Ya, kalau dia bisa bermalam di hotel, ya, saya akan tiap malam saya bermalam di hotel. Bermalam khusus di sini tanda petik, ya. Ya. Ini kan kadang orang seperti ini pikirannya macam-macam, ya. Ya. Dan orang yang seperti ini ketika dia punya niat dan keinginan seperti ini, cuma karena ada penghalang berupa kemiskinan, dia tidak bisa melakukan maksiat, orang yang seperti ini diganjar dengan dosa. Makanya Nabi SAW katakan di akhir hadis itu, fahuwa biniyati, maka orang ini berdasarkan niatnya. Artinya dia akan mendapatkan dosa berdasarkan niatnya. Andaikan dia punya harta, dia akan berjudi. Andaikan dia punya harta,
dia akan berzina, dia akan macam-macam dia mau lakukan. Orang yang seperti ini dibalas dengan dosa. Ya, oleh karena itu penting bagi kita mengurusi niat ini, perbaiki niat kita, jangan ya dibiarkan ya menginginkan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawisruhuma sawaun, sehingga dosa kedua golongan ini, hamba ini sama. Di masing-masing diberikan dosa yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang punya azam, punya tekad untuk bermaksiat, tapi ada penghalangnya, dia mendapatkan pahala mendapatkan dosa. Ya. Ditulis dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, hadis yang ada di depan kita ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yakni dalam kitabnya Al-Musnad, dan juga Tirmidzi. Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi, bisa dilihat pada nomor hadis yang ke 2325. Kemudian Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad pada jilid 29 halaman 561. Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir pada nomor hadis yang ke-855. Kemudian Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah pada nomor hadis yang ke-4097. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau katakan bahwasanya hadis ini sahihun li ghairi. Hadis ini sahih karena yang lainnya. Artinya mungkin hadis ini hasan asalnya, tapi karena ada penguatnya meningkat menjadi sahih. Atau mungkin asalnya dhaif, tapi karena terlalu banyak jalur periwayatannya meningkat menjadi hadis yang sahih. Baik. Sini sebenarnya ada faedah ya, perlu kita nukilkan di sini. Sabar ya. Baik. Faedah yang pertama, kita nukilkan dari An-Nawawi rahimahullahu taala. Kata beliau, qala al-ulama'u al-hasadu kismani. Kecemburuan, hasad itu ada dua jenisnya. Jadi Nabi SAW sebutkan 4 golongan manusia menerima dunia ini supaya kita giptoh, cemburu kepadanya. Ya, terkhusus golongan pertama dan kedua. Ya, golongan pertama ya kita giptoh, kita cemburu kepada golongan pertama, ingin seperti dia. Nah, kata Nawawi rahimahullah, qala ulama'u, para ulama berkata, al-hasadu kismani. Kecemburuan itu, hasad itu ada dua jenisnya. Hakikiyun wa majasiyun. Hakiki dan majasi, majas. Fal hakikiyu hasad, ya kecemburuan yang hakiki, tamanni sawalin ni'mati an sahibiha. Adalah seseorang menginginkan hilangnya nikmat dari temannya, dari saudaranya. Wa hadha haramun bi ijma'il ummati ma'an nususi as-sahihati. Hasad jenis ini, kecemburuan seperti ini haram berdasarkan ijma' ya para ulama, ma'an nususi sahihati, seiring adanya nas-nas yang sahih. Ya. Jadi ada nas dari Al-Qur'an, sunnah, ditambah ada ijma', diperkuat oleh ijma'. Baik. Wa ammal majasiyu, adapun yang majasi, fahuwa al-ghibtatu. Adapun kecemburuan hasad yang majasi ya, kecemburuan majasi, maka dia adalah al-ghibtah, disebut dengan al-ghibtah. Wa huwa ayyatamanna mithlan ni'mati allati ala ghairi. Yaitu seseorang ya mengangan-angankan ya, menginginkan, mengharapkan ya seperti nikmat yang ada pada orang lain. Ya, mengangan-angankan nikmat seperti yang ada pada orang lain. Min ghairi sawaliha an sahibiha. Tanpa hilangnya nikmat itu dari pemiliknya, dari temannya. Ya. Jadi ada di antara kita misalnya melihat ada orang kaya
infak ke sana kemari. Ya harus kita punya ghibtah, kecemburuan. Weh, andaikan saya punya juga, Masya Allah. Banyak sekali ini pahala saya bisa dapat. Cuma sayang. Ya, tapi ini jangan saya punya, enggak apa-apa Ji. Daripada tidak ada. Ya, itu namanya ghibtah. Ini terpuji dalam agama ya. Fa in kanat min umurid dunia, ya. Kalau nikmat itu termasuk urusan dunia, maka ghibtah di dalamnya adalah mubah. Ya. Wa in kanat ta'atan fahiya mustahabatun. Tapi kalau perkara itu adalah ketaatan, ya, maka ghibtah di dalamnya adalah mustahabbah, dianjurkan. Ya. Jadi kalau ada di antara kita lihat orang punya mobil, wah saya juga bagus kayaknya punya mobil. Ya. Nah, itu dia boleh. Ya, tapi dia tidak punya keinginan, tidak punya keinginan untuk hilangnya nikmat itu dari saudaranya. Dia tidak inginkan hal seperti itu. Itu namanya ghibtah. Ya, mubah, boleh. Tapi kalau dia ghibtah kemudian diiringi dengan ketaatan, wah saya nanti beli mobil sama dengan fulan. Kalau ada mobilku nanti saya pakai pergi ta'lim. Kalau perlu saya ajak tetanggaku pergi ta'lim. Nah, itu ghibtah. Kan cuma dia mau punya mobil, tapi ada rencananya ke depan. Dia mau pakai untuk ketaatan. Nah, itu ghibtahnya, kalau ada ketaatannya di situ berarti dia mustahabbah, dianjurkan, disunnahkan. Ya. Baik. Kemudian faidah yang berikutnya kita nukilkan dari Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam pada jilid 2 halaman 320. Jilid 2 halaman 320. Tadi An-Nawawi sudah saya sebutkan ya. Rujukannya tadi. Kitabnya belum ya? Dalam Syarah Sahih Muslim ya. Jilid 6 halaman 97. Jilid 6 halaman 97. Syarah Sahih Muslim. Baik, kita kembali. Kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam jilid 2 halaman 320. Kata beliau rahimahullah, wa mata iktarana bin niyati qaulun aw sa'yun. Kapan saja beriringan dengan niat kita suatu ucapan atau usaha, ta'akkadal jasa'u, maka pasti akan ada balasannya. Pasti akan ada balasannya. Wal tahaqa sahibuhu bil amili, dan pelakunya dan orangnya akan ya bergabung bersama dengan orang yang melakukannya, orang yang langsung melakukannya. Ya. Seperti ini jenis kedua tadi nih. Ya, dia tidak punya harta untuk bersedekah misalnya. Tapi ketika dia lihat orang kaya, dia katakan, wah andaikan saya begini. Ya, punya harta, saya tidak kalah. Ya, atau misalnya dia bilang, dia lihat orang kaya bersedekah, bantu masjid, bantu pesantren misalnya. Wah, kasihan sekali saya nih, cuma ini jika kasihan saya bisa sumbang ini. Tapi dia menyumbang, ada usahanya, menyumbang, karena itu ya sesuai dengan kemampuannya dia sumbang ya. Maka orang yang seperti ini jamaah sekalian akan bergabung bersama dengan orang yang langsung melakukannya, seperti halnya pahala yang didapatkan oleh orang yang menyumbang 100 juta misalnya. Ya. Baik. Kemudian faidah yang berikutnya, kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Al-Mubarakfuri rahimahullah, seorang ulama dari India, Al-Mubarakfuri, ini sebagai Mubarakfur ya, suatu tempat di India. Kata beliau dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi, ini Syarah Sunan Tirmidzi, jilid 6 halaman 507, kata beliau, ajru man aqada asmahu, pahalanya orang yang membulatkan tekadnya, ala annahu law kana lahu malun anfaqu minhu fil khairi, ya, bahwa
andaikan dia punya harta yang akan dia infakkan dalam kebaikan, ya, wa ajru man lahu malun, dan pahalanya orang yang memiliki harta, yunfiqu minhu, yang dia infakkan, sawaun adalah sama, ya, adalah sama. Wa yakunu ajrul ilmi siyadatan lahu, tapi pahala ilmunya adalah tambahan baginya. Jadi dia mengungguli, ya, orang yang apa namanya tidak punya ilmu, karena ya ilmunya dia, ya, dia punya ilmu. Ya. Jadi dia ungguli dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Taib. Faedah yang berikutnya, kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Al-Izzu, ya, Izzuddin, ya, ringkasan dari Izzuddin. Al-Izz Ibnu Abdissalam, ya. Saya nukilkan dari kitab yang berjudul Futul Muqtadi. Futul Muqtadi. Ini karya dari Suyuti. Suyuti pada jilid 2 halaman 564. Kata Al-Izz Ibn Abdissalam rahimahullah, inna ibna Adama, sesungguhnya anak cucu Adam, la yadi'u lahu syai'un, tidak akan tersia-siakan sesuatu apapun baginya. Ya. Wa ma lam yantafi' bihi fi dunyahu intafa' bihi fi ukhrah. Apa saja yang tidak bisa dia ambil manfaatnya di dunia. Jadi kalau dia sedekah misalnya, ya sedekah, tapi dia tidak mendapatkan manfaat dari sedekahnya langsung di dunia. Intafa' bihi fi ukhrah. Maka dia akan merasakan manfaatnya di akhiratnya. Itu harus kita imani. Jadi kalau kita sedekah, jemaah sekalian, yakin harta kita akan tidak berkurang karena sedekah itu. Kalaupun berkurang jumlahnya, nilainya di dunia, yakin di akhirat ada. Ya. Jadi tidak mesti kita dapat di dunia. Seperti doktrinnya Ustaz Yusuf Mansur ini. Iya. Tekanan disimpan oleh Allah. Baik. Fal insanu idza kana lahu darani, seorang manusia apabila memiliki dua rumah, ya, fahawwala ba'dhu malihi min ihda darai ila al-ukhra, lalu dia pindahkan sebagian hartanya dari salah satu rumahnya, ya, dari salah satu dua rumahnya tadi, ya, ilal ukhra, ke rumahnya yang lain, la yuqalu dzalikal ba'dhu al-muhawwalu naqsun min malihi. Maka tidak dikatakan, ya, sebagian yang ditransfer, yang dipindah tadi ke rumah yang lain merupakan penyebab kurangnya harta. Sama tadi saya contohkan, kita punya rumah dua, satu Makassar, satu Palopo. Ya, kita punya harta, satunya disimpan di rumah Makassar. Ya, separuhnya lagi kita potong bagi dua, kirim ke Palopo misalnya. Berkurang atau tidak? Tidak. Sama juga apa yang kita infakkan di dunia, walaupun nilainya kelihatannya berkurang, tapi yakin di akhirat itu ada gantinya di sana insya Allah. Ya, ada gantinya di sana. Taib. Kemudian, ya, faedah berikutnya kita nukilkan dari Ali bin Sultan Al-Qari. Ali bin Sultan Al-Qari rahimahullah, beliau katakan dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, Mirqatul Mafatih pada jilid 8 halaman 3308, ketika mengomentari sabdanya Nabi SAW, razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba Allah berikan kepadanya rezeki berupa harta dan ilmu.
Nah, ini yang beliau komentari. Beliau petik faedah dari situ. Ini golongan pertama ya. Fihi kata beliau di dalamnya imaun terdapat apa? Isyarat. Ila anna al-ilma rizqun aidon, bahwa ilmu agama itu juga adalah rezeki. Jadi kalau kita tidak diberi harta oleh Allah tapi ada ilmu, Masya Allah. Rezeki yang luar biasa ini. Ya. Tapi kalau Anda diberi harta, kemudian tidak diberi ilmu agama, ini musibah. Ya. Jadi jangan terlalu berkecil hati kalau kita miskin, tapi masih ada ilmu agama, kita senang hadir ta'lim, Masya Allah ya. Itu nikmat yang luar biasa. Tidak perlu merasa iri dia orang kaya. Buatlah orang kaya itu yang merasa iri kepada kita. Rajin ta'lim, Masya Allah. Ya. Yang sebaliknya kita yang justru iri sama mereka ya. Baik. Wa anna Allah Ta'ala huwallazi yarsuqul ilma wal malah. Faedah yang lainnya beliau sebutkan bahwa Allah Ta'ala dialah yang memberikan rezeki berupa ilmu dan harta. Ya. Dan bahwa Allah Ta'ala dialah yang memberikan rezeki berupa ilmu dan harta. Ya. Wa bi taufiqihi wa fathihi yaftahu babal kamali. Dengan sebab taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membukakan pintu kesempurnaan yakni bagi seorang hamba. Ya. Jadi Allah yang bagi-bagi harta ini. Ilmu juga begitu, Allah yang bagi-bagi. Karena itu tidak perlu kita cemburu dengan kecemburuan yang tercelah. Kita iri sama orang kalau didapat dunia ya. Iya. Atau ada orang dapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, kita iri kepadanya dengan hasad dia, dengan kecemburuan yang tercela. Jangan ya. Justru ini memacu kita untuk iri dengan cemburu dengan kecemburuan yang terpuji. Kita berusaha. Kalaupun tidak diberi, kita sudah punya dapat pahala insyaallah. Baik. Bentar ya. Sabar-sabar. Pada yang berikutnya kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Al-Baghawi rahimahullah. Kita nukilkan faedah dari kitabnya yang berjudul Masabihus Sunnah. Masabihus Sunnah jilid 3 halaman 441. Ketika itu beliau membuatkan bab bagi hadis ini. Perlu kita pahami judul bab itu kesimpulan ya, faedah ya yang diambil oleh seorang ulama dari berbagai hadis ya. Jadi intisari. Babu istihbabil mali wal umri li ta'ati. Bab dianjurkannya harta dan umur untuk ketaatan. Tidak berikan kepada kita harta, umur, pakai untuk ketaatan. Meraih pahala. Makanya Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi ketika ditanya, ayun nasi khair, siapakah manusia yang paling baik? Kata Nabi SAW, man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang panjang umurnya dan semakin baik amalannya. Harusnya begitu ya. Ketika kita semakin ditambah nikmat berupa harta umur oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita gesit dalam menggunakannya pada ketaatan. Ya. Ya justru kita semakin kaya, ya semakin tua semakin jadi-jadi. Ya. Makin istilah makin tua keladi ya, tua-tua keladi. Nauzubillah. Mestinya makin sadar ya. Kemudian faedah yang berikutnya kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Al-Ishbili rahimahullah, Abdul Haq Al-Ishbili. Ya. Ishbili ini bagian dari Spanyol hari ini, Ishbili. Ya.
Saya lupa nama Inggrisnya. Kata beliau dalam kitabnya Al-Ahkamul Kubra pada jilid 3 halaman 93, Babul Afwi wal Ihsani was Sabri wat Tajawuzi. Bab memberi maaf, berbuat baik, sabar, dan ya mengampuni orang lain. Karena dalam hadis ini dianjurkan ya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang hamba dizolimi dengan suatu kezaliman lalu dia bersabar kecuali Allah akan tambahkan baginya apa? Kemuliaan. Kita disuruh bersabar ya. Ya, tetap berbuat baik. Ada keluarga kita memutuskan tali silaturahimnya sama kita, sabar saja. Tidak usah dibalas. Jangan nih. Kalau kau tidak mau, tidak usah. Jangan seperti itu. Seorang muslim itu cari jalan bagaimana hubungannya baik. Ya. Jangan jadi seorang yang pendendam. Tapi seorang yang penyabar, penyayang ya. Memaafkan ya kesalahan orang. Ya. Jangan orang memutuskan hubungan dengan kita ditambah-tambahi. Akhirnya tidak pernah baik ya sampai mati. Ya. Faedah yang berikutnya, ya. Saya pilihkan dulu ini. Langkah-langkai dulu. Kita nukilkan faedah dari seorang ulama yang bernama Al-Amir As-Sun'ani, digelari dengan Al-Amir karena kakeknya dulu Amir, gubernur. Ya, Sun'ani berasal dari Sun'a. Dalam kitabnya At-Tanwir Syarhul Jami' Shaghir pada jilid 5 halaman 166, kata beliau memetik faedah dari hadis ini, fihi annahuma min fadlillahi subhanah. Di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa kedua hal ini, yakni harta dan ilmu agama, termasuk karunia dari Allah, wahibatihi, dan juga pemberian dari Allah, wa annahu la yanfa'ul ijtihadu fi husulihima, dan bahwa tidak akan bermanfaat ya kesungguhan seseorang dalam meraihnya. Artinya kadar dari apa yang Allah bagikan kepada kita berupa harta, berupa ilmu agama, itu Allah batasi. Ada orang dikasih 100, 800, 500, ada yang 300. Sudah syukur di situ. Yang kita justru iri, kita mau atur Allah ya. Ya Allah, saya ini kenapa tidak dikasih begini? Si fulan masa dikasih? Jangan ya. Karena kita tidak tahu di balik hal tersebut kenapa kita tidak dikasih. Boleh jadi jamaah sekalian kita tidak dikasih untuk kebaikan kita. Karena berapa banyak orang dikasih harta, dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dua nikmat ini dia salah gunakan. Akhirnya justru jadi musibah bagi dia. Ya. Jadi apa yang kita usahakan berupa harta, berupa ilmu agama, sampai di situ mentok, sampai di situ sabar, syukur. Ya. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Saya kira sampai di sini dulu apa yang perlu kita jelaskan. Mudah-mudahan dari hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini, di dalamnya ada pelajaran yang membawa keberkahan dalam hidup kita, karena sabda-sabdanya Rasulullah SAW itu berasal dari lentera wahyu. Berasal dari lentera wahyu. Dan wahyu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti insya Allah di dalamnya ada keberkahan yang melahirkan berbagai macam kebaikan dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.